Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit menceritakan suatu pengalaman yang boleh dibilang mistis, supranatural. Mungkin itu yang akan saya ceritakan. Ada dua pengalaman menarik yang saya pernah alami saat dulunya berada di istana ini. Saat dulunya istana ini dalam kondisi yang tidak serapi dan selapang ini kondisinya. Oke, para lingga, ikuti perjalanan kami, ikuti penelusuran kami di Istana Damnah dengan topik pengalaman mistis. Para lingga dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di situs Istana Damnah. Situs Istana Damnah ini dibangun pada masa Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II yang memerintah pada tahun 1857 sampai 1883. Nah, para lingga, objek situs Istana Damnah ini tinggal puing-puingnya saja. Karena memang bangunan ini dibangun dengan menggunakan struktur kayu bagian atasnya, sedangkan bagian bawah berupa teras dan tiang-tiang rumah berupa beton, ya, berupa bangunan semen. Nah, replika dari Istana Damnah ini bisa kita lihat nanti di sebelah kanan dari objek ini, tidak jauh sekitar beberapa ratus meter terdapat replikanya. Nah, di sana bisa kita lihat bagaimana bentuk istana ini yang sesungguhnya. Situs Istana Damnah ini sebenarnya bagi saya pribadi, alhamdulillah sudah tidak begitu asing ya, karena memang dulu saya sering mengunjunginya saat saya masih SD. Bahkan saat saya masih menggunakan dua tongkat untuk berjalan. Nah, ini dulu untuk mencapai posisi Istana Damnah ini kita harus melewati jalan setapak dan di kiri kanannya adalah hutan. Jadi kalau kita kembali flashback kepada sekitar tahun 80-an, tahun 90-an, kondisi istana ini sungguh memprihatinkan. Ini semua bangunan ini tidak bisa dilihat seperti saat ini. Semua ditumbuhi oleh tanaman, tumbuhan yang mengakar langsung ke objek bangunannya. Nah, sehingga untuk mencapai ini sangat jarang sekali orang datang. Karena seringnya saya datang kemari, maka beberapa turis atau wisatawan yang datang, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi guide-nya pada saat itu. Suatu saat dahulu, saya pernah membawa rombongan keluarga sekitar 7-8 orang ya, ke sini. Kebetulan mereka belum pernah ada yang sampai ke Istana Damnah. Dan saya diminta untuk menjadi pemandunya. Nah, pada saat itu, kami sampai di Istana Damnah. Posisi pertama kami adalah melihat, ini namanya Balerung ya, ini Balerung. Dulu tidak rata seperti ini. Dulu ini adalah rerumputan. Dulu di sini bahkan ada pohon-pohon besar yang tumbuh di atas ini. Nah, tapi tembok dan tangga-tangganya masih seperti yang dulu. Meskipun saat ini sudah mulai dipoles sedikit ya. Nah, pada saat itu kami sudah selesai berkeliling sampai ke belakang istana, terus dari Balerung terus menjelajahi sampai ke belakang, sampai ke ujung ke kolam ya, ada kolam. Terus sampai di kolam di sana kami balik lagi kemari. Maksud hati pada saat itu, saya ingin membawa rombongan ke kamar 44 atau bilik 44. Jalan untuk menuju bilik 44 kira-kira di sini. Di posisi ini kira-kira jalan untuk menuju bilik 44 di depan ini ya, terus ke sana. Itu hanya berupa jalan setapak untuk menuju ke bilik 44.
Tapi apa yang terjadi para lingga? Kami hanya dibawa berputar-putar, satu jalan pun tidak terlihat. Masya Allah. Pada saat itu, semua ditumbuhi oleh tumbuhan resam. Jalan yang seharusnya ada dua, jalan menuju bilik 44 dan jalan masuk ke objek istana ini semua tertutup. Tertutup dengan rerumputan, tidak ada satu bekas jalan pun yang terlihat. Mungkin hampir 10 kali kami berkeliling mencari jalan tersebut. Rombongan keluarga yang ikut pada saat itu sudah pada cemas, sudah mulai ketakutan, sudah mulai panik. Apalagi ada salah seorang keluarga yang meninggalkan anaknya yang masih bayi di rumah untuk mencapai ke sini. Dia sangat ketakutan pada saat itu. Apakah bisa pulang atau tidak? Dengan suasana yang panik, dengan suasana yang penuh berkeringat, terutama saya sebagai pribadi, sebagai pembawa, sebagai penunjuk jalan. Suatu beban moral, satu beban mental, meskipun pada saat itu saya kira-kira berumur 17-18 tahun ya. Waktu itu masih SMA, kalau nggak salah. Di tengah kepanikan, akhirnya saya duduk. Kalau nggak salah di posisi inilah saya duduk. Akhirnya saya merenung, mengingat apa salah saya? Apa yang salah pada diri kami, terutama saya pribadi, saat memasuki lokasi ini? Astagfirullahaladzim, terbayang, teringat. Oh, aku takabur tadi. Aku terlalu menyombongkan diri masuk ke daerah ini. Astagfirullahaladzim. Begitu ingat, di depan mata ini jalan terbuka. Langsung lapang, langsung tenang. Ya Allah, ternyata ini jalannya. Padahal di tempat saya duduk inilah jalan yang terbuka. Menuju ke bilik 44. Setelah jalan terbuka, saya ambil opsi menanyakan kepada tamu keluarga yang saya bawa. Ini mau diteruskan atau kita kembali? Salah satu keluarga yang ikut bersama rombongan mengatakan bahwa memang beliau ingin melihat sekali bilik 44. Oke, saya bilang, kita lanjutkan. Sampai di sana langsung kita pulang. Jangan berlama-lama. Dan akhirnya kami terus menuju ke bilik 44 dan sampai di sana mungkin hanya sekitar 1-2 menit. Akhirnya kami memutuskan kembali pulang. Dan untuk kembali pulang pada saat itu jalannya berada di depan seperti jalan yang ada saat ini. Dulu hanya berupa jalan setapak. Akhirnya kami menemukan jalan pulangnya juga. Jadi 2 jalan terbuka langsung, jalan pulang dan jalan menuju bilik 44. Nah, para lingga, sebelum sampai kepada cerita itu, ada satu cerita awal yang mungkin menjadi penyebab dari peristiwa itu terjadi. Pada saat mulai memasuki kawasan jalan dari Lubuk Pahlawan terus ke Makam Merah dan menuju ke istana ini, ke lokasi istana ini, dia berupa jalan setapak, yang kiri kanannya adalah semak belukar atau hutan-hutan. Nah, pada saat itu salah seorang dari rombongan sempat menanyakan, "Dali, kamu tahu nggak tempat ini? Betul tidak kamu pernah ke sini?" katanya. Saat itu meragukan. Saya merasa tertantang. Sebagai anak muda, merasa dilecehkan, tentunya timbul rasa sombong, rasa angkuh. Saya bilang apa? Kecil lah. Turis saja saya bawa kemari, saya bilang. Berapa banyak turis yang sudah saya bawa, berapa banyak wisatawan yang sudah saya giring menuju tempat ini, saya bilang. Apalagi hanya keluarga, saya bilang. Nah, akhirnya baru berjalan sekitar waktu itu sekitar 100 meter, saya mulai bingung. Kok ini jalan ada 2 simpang? Kok ada 2 persimpangan? Biasanya tidak pernah ada.
akhirnya feeling naluri salah saya pada saat itu, naluri sombong saya pada saat itu, saya langsung berbelok ke kanan. Saat saya berbelok ke kanan, saya menemukan jalan buntu. Ini rombongan sudah ikut nih, sudah mulai ikut rombongan, ikut bersama saya, ternyata buntu. Dengan menghilangkan rasa malu, dengan menyampingkan egois, akhirnya saya bilang, maaf ini jalannya salah. Kita mundur lagi. Akhirnya kami mundur ke belakang, menuju jalan yang harusnya saya ambil lurus tadi, bukan berbelok ke kanan. Nah di situ mulai lagi ragu dari rombongan. Apa benar saya pernah menuju dan membawa orang ke tempat ini? Disitulah saya mulai sedikit gejolak emosi. Udah kalau nggak percaya kita mundur pulang. Kalau nggak percaya kita udah nggak jadi pergi, saya bilang. Nah tapi akhirnya di situ rombongan akhirnya meneruskan perjalanan. Kami meneruskan perjalanan dan alhamdulillah sampai juga di tempat yang dituju. Walaupun kemudian setelahnya terjadi sesuatu yang di luar nalar kita, di luar akal sehat kita. Tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Dan mudah-mudahan nanti video ini sebagian atau mungkin seluruh dari yang pernah ikut bersama saya pada saat itu bisa menonton. Baik para lingga, apa makna yang terkandung dalam cerita tadi? Apa iktibar yang bisa kita ambil dari pengalaman di luar nalar tadi, di luar logika tadi? Intinya bahwa kita sebagai manusia, kita tidak boleh takabur. Kita selalu rendah diri, rendah hati. Artinya Allah marah. Allah marah sama saya pada saat itu, sehingga ditutup semua. Semua jalan tertutup karena kesombongan. Dan kenapa? Begitu saya ingat, saya istighfar, saya tahu apa yang salah pada diri saya, akhirnya jalan terbuka. Artinya apa? Di saat kita sombong, di saat kita angkuh, cepatlah mengingat Allah. Istighfar, minta ampun, agar semua jalan yang buntu kembali terbuka. Meskipun ada juga cerita yang sudah tidak asing lagi sebenarnya. Lingga ini sangat kental dengan hal-hal yang gaib, dengan pengalaman-pengalaman supranatural. Jadi tergantung pada pemirsa, dari sudut mana memandang. Dari sudut keimanankah? Atau dari sudut gaibkah? Oke, demikian para lingga, eksplorasi kami di Istana Damnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.